yaitu Kolonel Laut Dr. Hisnin Darsah SEMKes MHCFEM. Beliau dari Tanjung Pinang akan memaparkan tentang peran terapi oksigen hiperbarik pada COVID-19. Kepada Dr. His, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dede, sama-sama. Juga seluruh rata-rata sebagian besar di sini adalah teman-teman sejawat yang mengikuti webinar. Saya jadi teringat tepat hampir tanggal ini juga tahun 2021 saya juga menjadi pembicara juga di sini, dan sejak September 2020 kita bersama juga dengan Bu Dede, Dr. Azaki berusaha melakukan upaya-upaya edukasi terus-menerus melalui webinar seperti ini. Dan alhamdulillah progres dan perkembangan kasus COVID sekarang ini sudah mulai bisa kita kendalikan. Namun memang kewaspadaan ini tetap harus mendapat perhatian penting, khususnya dari para sejawat, termasuk diri saya sendiri, karena saya sudah kena COVID juga, berulang juga, dan berusaha juga melakukan eksplorasi ilmu, kemudian bersama dengan pasien, berdiskusi dengan banyak hal, salah satunya melakukan edukasi seperti ini. Sebetulnya saya ini belajar di edukasi seperti ini, sehingga malam hari ini mungkin saya lebih tepatnya memberikan sesuatu hal yang sifatnya sharing, bahkan mungkin bukan sharing lagi, karena semuanya tadi sudah disampaikan dengan sangat luar biasa oleh Dr. Friska, sangat baik Dr. Friska, kemudian senior saya Dr. Yusisral Jaman, kemudian saya sudah bolak-balik bermitra, berpartner juga dengan Dr. Isa Muntasam untuk webinar, sehingga sebagian besar materi yang saya sampaikan itu sudah disampaikan. Ya. Oke, sudah dong, sudah. Sudah ya. Sudah. Oke. Ya. Baik. Ini dari panitia ya, share screen-nya atau dari saya? Oh, dari saya. Oke. Pada malam hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sharing tentang peranan terapi oksigen hiperbarik pada pasien-pasien COVID. Tadi sudah sangat luar biasa bagus disampaikan oleh Dr. Friska, Dr. Jasman, juga Dr. Isa. Apa yang menjadi inti, sehingga saya rasa saya tidak perlu mengulang lagi apakah itu penyakit corona disease, apakah bagaimana polanya dan perkembangannya. Namun di sini ada satu hal yang menjadi turning point-nya adalah ketika kita bicara mengenai COVID, berarti kita bicara mengenai infeksi saluran pernafasan. Dan ketika kita bicara infeksi saluran pernafasan, berarti kita berbicara mengenai oksigen. Kita bicara mengenai udara. Sederhananya, jika kita bicara mengenai udara, maka kita akan bicara mengenai pemberian oksigen seperti yang disampaikan oleh Dr. Jasman tadi. Pemberian oksigen pada pasien-pasien dengan problem pernafasan. Dan oksigennya menjadi peranan yang paling vital. Dan sudah dijelaskan
dengan bagus sekali oleh Dr. Friska tadi tentang adanya jejas. Dr. Jasmine juga sudah menyampaikan dengan jejas. Adanya injury, adanya trauma yang terjadi pada daerah edontel. Edontel mana di sini? Banyak tempat yang bisa terserang. Tapi yang menjadi titik turning point yang menjadi hal yang menjadi membahayakan adalah jika itu ada pada edontel atau saluran pernafasan. Pada saluran pernafasan. Nah, pada malam hari ini saya akan mencoba mengenai apakah COVID itu sudah tadi dibahas dengan baik. Kemudian tentang jejas vaskuler dan kasus-kasus long COVID. Kemudian tentang indikasi kontraindikasi, apakah terapi oksigen hiperbarik, kondisi kontraindikasinya, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana implementasinya pada pasien-pasien COVID. Lanjut, Mas. Ini ininya, slide-nya. Bisa lanjut slide? Slide-nya lanjut. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Friska tentang apa itu COVID, bagaimana gejalanya, dan derajatnya. Tadi sudah dijelaskan. Saya tidak akan mengulang lagi mengenai hal ini. Tapi yang menjadi turning point utama adalah kita mencegah jangan sampai terjadi critical kondisi. Jangan sampai jatuh kepada ARDS. So, berarti kita harus melakukan upaya preventif. Berusaha melakukan penanganan di fase utama. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Jasmine bahwa problem utama yang terjadi justru bukan pada saat pasien tersebut terkena COVID. Tapi kematian mortality-nya yang tinggi adalah setelah 3 minggu, kalau tidak salah yang ditulis itu, setelah melewati fase serangan COVID itu sendiri atau terkena serangan virus. Jadi apa yang harus kita berupaya bagaimana ketika kita dianggap, disampaikan tadi juga sudah jelas, ketika itu PCR sudah negatif, rata-rata kita sudah merasa clear, bebas. Kita selesai isolasi 2 minggu, setelah isolasi 2 minggu selesai, setelah itu kita bebas, bisa melakukan apa saja. Dan inilah yang menjadi problem terbesar dari sebagian besar pasien-pasien saya juga. Ketika mereka lewat 2 minggu, mereka langsung menganggap sudah sembuh. Karena PCR negatif. Dan dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak merasa sakit. Seperti saya nggak merasa sakit. Clear, semuanya bagus. Saya beraktivitas biasa, lari. Saya senang olahraga, lari. Saya lari itu keliling. Angkat beban. Keliling juga saya lakukan. Apa yang terjadi setelah itu? Tidak lama kemudian ketika saya datang ke Tanjung Pinang waktu itu masih zona hijau. Belum ada yang kena COVID. Saya pada saat pemeriksaan PCR dinyatakan positif kembali. Why? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita lupa ada fase tertentu di mana pada saat progres itu berjalan, daerah yang dikatakan tadi mengalami endothelial injury, adanya jejas, itu belum sepenuhnya sembuh. Belum sepenuhnya sembuh. Tapi kita sudah beraktivitas fisik karena kita merasa tidak ada apa-apa. Kita merasa sehat. Tapi sebetulnya di tubuh kita masih banyak terdapat luka, terutama di jaringan-jaringan. Bisa dilanjutkan lagi. Slide-nya. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan dengan sangat baik sekali tentang long COVID. Lalu kita mengatakan kalau sudah serangan terjadi lagi, berarti itu adalah long COVID. Atau sesuatu yang terjadi bahwa COVID-nya berlanjut. Ini bukan COVID yang berlanjut. Tetapi daerah-daerah atau saluran pembuluh darah atau vaskuler kita yang rusak, yang belum terperbaiki, ini belum sepenuhnya
belum sepenuhnya sembuh, lukanya belum tertutup. Jadi belum tertutup dengan baik. Sehingga gejala yang timbul bisa ringan hingga berat, diantaranya kelelahan ini ya, cluenya, sesak napas, nyeri otot, kehilangan ingatan, konsentrasi sulit, gangguan fokus sampai terjadinya gagal jantung. Penyebabnya masih adanya reservoir virus kecil yang tersembunyi atau persisten dan dampak dari respon inflamasi daripada tubuh. Nah, kita sering mengabaikan ketika tubuh sudah memberikan sinyal kepada tubuh kita, ada panas, ada batuk sedikit, tapi kita mengabaikan. Lalu kita tetap beraktivitas seperti biasa. Seperti saya, kalau cuma batuk ringan, kalau cuma bindis biasa, dan kita nggak mau istirahat. Perlunya adalah di sini adalah kita seharusnya melakukan istirahat, tapi kita tidak melakukan, termasuk saya. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh pasien usia 45 tahun, sudah masuk rumah sakit 3 bulan dengan riwayat gejala berat ya, tanpa komorbid. Setelah KRS seperti yang disampaikan Dr. Jasman tadi, PCR berulang hasilnya negatif. Namun hingga saat ini hasil gulanya tadi disampaikan oleh Dr. Friska dengan baik, gula sangat tinggi 400, kolesterolnya LDL-nya 300, tensinya setinggi, keluhannya kelelahan dan masih ada sesak napas. Swab antigen negatif, ini yang harus kita lihat. Kita anggap clear, tidak ada masalah. Tapi ingat ada proses wound healing. Tadi dijelaskan 3 bulan fasenya. Mulai dari fase inflamasi, proliferasi, sampai remodeling. Nah, semakin berat gejalanya maka semakin berat pula kerusakan yang terjadi pada vaskuler. Sehingga semakin lama juga penyembuhannya. Sehingga kalau kita sudah terkena COVID dan kondisinya berat, kemudian kita merasa baik-baik saja, itu kita harus waspada seharusnya. Apa yang kita lakukan? Kita harus beristirahat, mengatur pola hidup, mengatur pola makan, dan mengurangi stres pikiran. Nanti ada yang saya sampaikan. Lanjut. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh Dr. Jatun tentang hijas. Yang terjadi pada vaskuler yang menyebabkan terjadinya hipoksia jaringan. Adanya kerusakan sehingga aliran darah ke daerah tersebut menjadi berkurang. Hipoksemia. Dan hipoksemia menyebabkan terjadinya hipoksia. Kekurangan oksigen. Lanjut. Kita percepat saja, karena tadi sudah dijelaskannya hanya mengulang. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan. Hubungan jejas vaskuler dengan hipoksemia dan hipoksia. Jejas vaskuler pada pembuluh darah yang tadi sudah dijelaskan di depan, pada inflamasi akut adalah hal yang normal. Ya, kalau ada trauma pasti akan ada inflamasi. Namun bisa menjadi abnormal jika jejasnya bertambah banyak. Sehingga TGF beta 1 atau sitokin yang terpanggil menjadi makin banyak. Dan disinilah dikenal dengan nama badai sitokin. Badai sitokin terjadi karena beberapa faktor, diantaranya kita tidak sadar bahwa tubuh kita perlu istirahat. Hal ini dikarenakan saat waktunya kita ada sudah tanda-tanda inflamasi. Tanda inflamasi kan sudah kita paham bersama, ada rubor, dolor, kolor, ada merah, nyeri, fungsiolesia atau gangguan fungsi, itu adalah tanda-tanda. Tapi kita kadang mengalah cuman strik-strik biasa lah, paling cuman di peremis aja di daerah tonsil. Tapi itu sebenarnya tanda bahwa kita harus beristirahat. Lanjut. Nah, hipoksemia ini terjadi karena adanya kebocoran plasma vascular leak akibat respon inflamasi, jadi bocor. Kita sudah paham mengenai itu semua. Kemudian setelah itu lanjut, kalau kita bocor, tubuh akan melakukan mekanisme berusaha untuk menutup, melakukan remodeling. Dan prosesnya terjadi setelah proses angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru. Jadi ditutup dulu, remodeling dinding-dinding yang terluka, dibuat plak, aterosklerosis,
sehingga pasokan oksigen di daerah tersebut otomatis menjadi berkurang, dan sehingga sel darah pun terhalang oleh plak. Apa yang menyebabkan yang akibatnya kalau tertutup oleh plak? Otomatis jaringan menjadi kekurangan darah. Ini yang kita sebut dengan hipoksemia. Nah, hipoksia ini adalah clue terpenting dari COVID itu sendiri. Lanjut slide-nya. Ini arteriosklerosis. Tadi juga sudah dikatakan oleh Dr. Friska, ada peningkatan LDL, ada peningkatan. Ini adalah upaya untuk menutup supaya kebocoran tersebut tidak terlalu berlebihan. Ketika terjadi endothelial injury, maka segera terjadi apoptosis, tadi dijelaskan oleh Dr. Jasman. Banyak sel endotel yang rusak dan mati menyebabkan disfungsi endotel, penurunan fungsi kerja endotel, sehingga mengirim sinyal aktivasi otot polos untuk meningkatkan adesi monosit dan leukosit yang kemudian memanggil makrofag. Dan peningkatan adesi leukosit ini menyebabkan proaterogeniknya, ini tertutup lagi, maaf. Kemudian terjadi proses proliferasi dan remodeling yang membuat sel endotel baru. Nah, lapisan trombus, kolagen, immunoglobulin akan ditutupi oleh lemak yang dibawa oleh kolesterol LDL agar lapisan tersebut menjadi kuat, tidak mudah lepas. Inilah yang disebut dengan proses wound healing yang bisa benar-benar matang. Ketika proses remodeling dan maturasi tersebut selesai, maka lapisan aterosklerosis tersebut akan diurai oleh kolesterol HDL. HDL memiliki sifat anti-apoptotik, efek anti-inflamatory efek, anti-trombotik efek, dan non-stimulus endothelial nose production. Kemudian lapisan lemak yang tidak terpakai tersebut dibawa ke hati oleh HDL dan sisa lainnya dimakan oleh makrofag. Lanjut. Nah, ini penjelasan tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Dr. Friska. Saya lanjut aja. Lanjut untuk membersihkan waktu, itu udah cukup lama ini, lanjut. Nah, bagaimana hubungannya dengan terapi balik? Lalu bagaimana mengatasi problem sistem vaskuler yang terjadi dengan jejas vaskuler, kemudian endothelial injury yang menyebabkan disfungsi endontel, kemudian terjadinya hipoksemia, kemudian terjadinya hipoksia? Jawabannya adalah kita perlu istirahat dan HBOT. HBOT ini bisa dikatakan sejauh ini adalah sebagai adjuvan terapi. Clue-nya lagi, ini adjuvan terapi. Artinya apa? Apa yang disampaikan di depan tadi mengenai pemberian antiinflamasi dan lain-lain segala macam, itu adalah hak prerogatif dari teman-teman spesialis semua yang memiliki dan paham mengenai itu. Dan saya pun juga, ya jelas sebagai seorang klinisi di bidang ini, saya juga setuju. Tapi kita lupa bahwa kepentingan kita, kecepatan kita untuk memberikan oksigen, sekali lagi kecepatan memberikan oksigen terhadap jaringan, itu menjadi turning point yang penting. Kita lupa, kita fokusnya itu adalah penyembuhan, memproteksi bagaimana, tapi bagaimana caranya supaya oksigen ini bisa sampai ke tubuh dengan cepat ya? Itu kita tidak terpikirkan. Padahal jelas di situ seperti disampaikan adanya fibrosis, fibrotik, jaringan parut itu timbulnya karena adanya luka yang kemudian tertutup oleh plak. Kemudian, nah agar itu tidak terjadi, bagaimana cara? Kita harus memberikan oksigen supaya jaringan tersebut tidak mati. Dan oksigen itu harus diberikan dengan cepat. Caranya bagaimana? Ya tidak melalui darah. Lalu melalui apa? Langsung ke jaringan. Gimana caranya? Dengan menggunakan terapi oksigen hiperbarik. Kok bisa terapi oksigen hiperbarik itu langsung masuk ke dalam jaringan, tidak melalui darah? Lanjut slide berikutnya.
Terapi oksigen hiperbarik adalah suatu bentuk terapi di mana pasien berada dalam ruangan bertekanan tinggi lebih dari 1 atmosfer dan menghisap oksigen murni hingga 100%. Ya, terapi oksigen hiperbarik dapat bertindak sebagai terapi utama maupun sebagai terapi tambahan pada kasus klinis yang bersifat ilmiah atau alamiah. Lanjut. Ini adalah konsep hukum fisika dasar di SMP, SMA yang kita sudah melupakan, seperti halnya kita melupakan hukum kealam semestaan yang namanya proses fotosintesis. Ini adalah 4 hukum. Ada hukum Boyle, ada hukum Pascal, ada hukum Henry, ada hukum Dalton. Tapi pada intinya, apabila udara tersebut diberikan tekanan lebih dari 1 atmosfer absolut, maka udara tersebut, ukuran molekulnya akan menjadi 4 kali lebih kecil daripada ukuran yang normal. Efeknya apa? Satu oksigen biasanya dia mengikat 2 elektron. Kali ini karena ukurannya bisa mengecil, maka dia bisa mengikat 4 elektron. Yang kedua, karena dia ukurannya lebih kecil, maka dia dapat, sesuai dengan hukum Henry, akan dapat melarut lebih cepat di dalam darah. Sehingga maksudnya bukan di dalam darah, ke dalam jaringan, sehingga udara yang diperlukan dalam hal ini adalah oksigen tidak lagi perlu diikat melalui hemoglobin. Selama ini kita tahu bahwa hemoglobin adalah pengangkut daripada oksigen, Hb plus O2. Tapi karena kondisi yang penuh dengan toksin sekarang, maka hemoglobin lebih cepat mengikat karbon monoksida daripada oksigen. Oleh karena itu, maka kita mencari cara bagaimana agar oksigen tersebut tidak lagi melalui darah, tapi dia langsung masuk ke dalam jaringan, termasuk jaringan-jaringan yang rusak. Salah satu di antaranya adalah jaringan paru, supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih luas lagi. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila kita menggunakan terapi oksigen bertekanan tinggi atau hiperbarik. Lanjut. Ini adalah komposisi, ya. Beberapa faktor risiko menyebabkan berkurangnya oksigen pada tingkat seluler, menyebabkan gangguan pada sistem organ. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui cara pertukaran gas yang saya katakan tadi difusi. Terdiri dari fase ventilasi, transportasi, utilasi, dan difusi. Dengan berada dalam kondisi hiperbarik, tekanan tinggi, maka molekul udara bisa semakin kecil dan rapat sehingga mudah larut dalam cairan. Akibatnya, jika seseorang masuk ke dalam chamber RUBT, maka oksigen bisa langsung masuk ke dalam cairan tubuh, ke dalam plasma darah, cairan getah bening, dan cairan otak tanpa harus dibawa oleh hemoglobin sebagai transporternya. Lanjut. Ini indikasinya. Sebetulnya terapi oksigen hiperbarik ini awalnya adalah untuk penyelaman penyakit dekompresi, emboli gas arteri, dan keracunan karbon monoksida. Tapi dalam perkembangannya digunakan untuk beberapa penyakit klinis. Ada di sini banyak. Kontraindikasi tentu ada juga absolut, pneumotorak yang belum terapi, tapi yang relatif, infeksi saluran pernapasan, sinusitis, emfisema, kejang. Nah, untuk yang kontraindikasi relatif, pertanyaannya, apakah tidak boleh dibelikan? Boleh, namanya sudah relatif. Kalau absolut nggak boleh sama sekali. Tapi kalau relatif masih. Caranya bagaimana? Sesi berikutnya. Saya akan memberikan sedikit pengalaman saya, bagaimana sih orang dengan kontraindikasi relatif
tapi kok bisa kita terapi dengan oksigen yang berbaik, dan ternyata bisa mengalami penyembuhan. Termasuk saya sendiri diantaranya, karena saya punya sinusitis. Dan saya terapi hiperbarik, dan alhamdulillah sinusitis saya sudah hilang tanpa perlu operasi. Lanjut. Ini adalah mekanismenya. Jadi pasien berada di dalam chamber bertekanan 2-3 atm, dan pada konsentrasi dia menghisap oksigen 100%. Dosis terapi diberikan secara normal selama 1,5 sampai 2 jam per sesi, dan terapi bisa diulang. Ya, jadi sehari itu bisa dia 2 kali atau 3 kali tergantung daripada kebutuhan. Dan jangan terputus sesinya. Jadi terapi hiperbarik itu nanti ada tabel 5, tabel 6, ada beberapa macam tabel. Tapi yang untuk klinis kita biasa menggunakan tabel Kidwell namanya. Di mana tabel Kidwell itu kita menghisap oksigen selama 2 jam, selama 10 hari berturut-turut, tidak boleh putus. Sebab kalau putus, ibarat mobil sedang dipanasi, itu hari pertama, hari keduanya baru jalan sedikit, hari ketiganya baru di dalam posisi, hari keempatnya baru jalan terapinya. Tapi sekarang kita harus melihat bahwa orang kadang-kadang karena tidak sabar, dia baru terapi 1, 2, 3, karena merasa tidak ada perubahan, dia memutuskan terapi tersebut. Lanjut. Nah, ini dia. Peningkatan reaktif oksigen spesies adalah kunci terapi oksigen hiperbarik. ROS ini adalah merupakan molekul yang reaktif secara kimia yang mengandung oksigen, seperti superoxide anion, hiperoxide, hidrogen peroksida, dan hidrogen radikal. Jadi sebetulnya ROS ini memiliki 2 mata pisau. Satu, dia memiliki hal yang positif, dan satu adalah suatu hal yang negatif. Tapi apabila dia bisa kita kendalikan, maka dia akan banyak memberikan manfaat daripada kelemahannya. Lanjut, kita percepat saja. Gambarnya tampak ya. Nah. Terus sebelumnya lagi. Oh, ini sudah ya. Ya. Mekanisme HBOT sebelumnya, sebelum ini. Nah, ini ROS. Lanjut. Jadi sebetulnya lanjut terapi berikutnya, slide berikut. Sebetulnya HBOT sendiri itu sudah ada beberapa penelitiannya, ada beberapa jurnalnya. Sudah dilakukan penelitian penggunaan HBOT pada penyakit-penyakit klinis di beberapa negara dunia. Ini beberapa artikel yang dipergunakan seperti case report, kemudian hyperbaric therapy pada COVID patient with respiratory distress, yang penelitian dari beberapa negara, kemudian efek of hyperbaric therapy on coronavirus, review dari beberapa negara juga. Jadi rata-rata mereka itu memberikan konsep bahwa apabila orang tersebut, yang pertama, apabila orang terkena dengan coronavirus, COVID, kemudian dirawat, kemudian pada fase-fase tertentu, ada di beberapa negara, setelah dia melewati fase 2 minggu, diberikan terapi oksigen hiperbarik. Dan ternyata penyembuhannya itu menjadi lebih tinggi, lebih besar. Ada juga setelah dia dinyatakan terkena COVID, ini ada penelitian nanti sesudah ini di Rumania. Pada saat orang kena COVID, konsepnya karena oksigen. Oksigen itu prinsipnya itu sebetulnya prinsip anak SD saja. Oksigen O2 plus glukosa dalam darah, kemudian diberikan fotosintesis, maka dia menjadi CO2, H2O, energi, dan disimpan di dalam mitokondria dalam bentuk ATP. Konsepnya ini adalah seperti ini. Nah, fotosintesisnya itu karena alam kita ini sudah berkurang, pepohonan dan lain-lain, ini juga menjadi terbatas.
Sehingga kita perlu tenaga bantuan dalam hal ini. Oleh karena itu, terapi oksigen hiperbarik merupakan ajudan. Sekali lagi saya garis bawahi di sini, terapi tambahan bagi terapi utama yang lainnya. Sehingga perlu diberikan. Tapi sampai sekarang belum ada regulasi untuk hal itu. Ya enggak apa-apa. Kita kan memang sekarang seperti yang disampaikan Dr. Jasman tadi adalah kita sendiri sedang mencari terus bagaimana caranya memberikan terapi yang terbaik pada pasien COVID ini. Dan HBOT itu adalah salah satu pilihan sebagai terapi tambahannya. Lanjut. Ini adalah mekanisme yang berbeda pada pasien COVID. Dua penyebab utama kematian pada infeksi corona adalah penurunan difusi oksigen dari paru ke darah dan terjadinya badai sitokin. Nah, mekanisme HBOT pada COVID adalah dia memberikan kondisi hiperoksi. Kemudian dia memberikan kondisi peningkatan radikal bebas yang merangsang produksi peptida antivirus dan mengurangi sitokin inflamasi atau interleukin 6. Sedangkan hiperbariknya, tekanan tingginya, membuat oksigen tersebut mudah menembus atau berdifusi ke dalam paru karena molekul darah bisa langsung masuk ke dalam plasma darah. Hiperoksi dan hiperbarik menyebabkan oksigen terlarut dan sekaligus jadi antiinflamasi. Itu clue-nya. Lanjut. Ini mekanisme berarti pada long COVID prinsipnya sama dengan COVID-1 yaitu hiperoksi dan hiperbarik. HBOT meningkatkan gradien oksigen antara pusat dan perifer luka sehingga menciptakan stimulus angiogenik. Dia menimbulkan pembentukan sel-sel baru yang kuat. Ini bersama dengan proliferasi fibroblastik yang menyebabkan peningkatan neovaskularisasi. Ini juga clue daripada hiperbarik. Lanjut. Ini adalah beberapa penelitian yang dilakukan oleh Dr. Bogdan di Rumania yang sudah lama dia menggunakan terapi oksigen hiperbarik dan dia menggunakannya pada pasien COVID dan non COVID sebanyak 5.000 orang. Dan dia membuat tulisan sendiri tentang hasil-hasilnya. Lanjut. Ini ada beberapa kasus yang ditangani dan rata-rata kasus post-COVID ini pun juga sudah pernah saya kerjakan. Jadi pas salah satu pasien baru melewati sudah negatif, kemudian sudah melalui dua minggu proses karantina, kemudian kita masukkan HBOT. Ternyata perbaikan dan penyembuhannya sangat bagus sekali, sangat luar biasa sekali. Dibandingkan jika dia tidak menggunakan hyperbaric therapy. Ya, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan masih jauh dari sempurna, banyak kekurangan. Ini juga merupakan suatu hal yang baru, mungkin buat sejawat juga. Saya pun juga sedang belajar dalam hal ini, sehingga kalau misalnya ada masukan saran, saya juga sangat berterima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. His telah menyampaikan dengan sangat menarik sekali pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya tidak akan semua membacakan mungkin ya, mana yang kita akan bacakan. Juga ada Dr. Isa sudah menjawab sendiri, tapi ini pertama kita bacakan untuk Dr. Yus Rizal. Dr. Yus, dan bertanya dari Nur Abrori. Jika pasien post-COVID yang masih mengeluh batuk dan hasil BTA negatif, apa yang mendasari kita dalam
apa yang mendasari kita dalam sebentar ini. Sebentar, Dr. Yus. Maaf. Dalam memberikan terapi OAT, apakah hanya didasari dari keluhan pasien hasil anamnesia saya? Anamnesia. Terus, atau ada dasar pemeriksaan penunjang yang lain? Bagaimana itu, Dr. Yus? Ya. Makasih, Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tuberkulosis ini gampang-gampang susah, Bu Dede. Tadi yang bertanya siapa, Bu Dede? Sebentar, saya lihat namanya Nur Abrori. Dr. Nur Abrori ya. Iya. Dr. Nur, jadi memang itu masalah sebenarnya yang sering kita hadapi. Tadi saya sudah menyampaikan juga. Ya. Radiologis itu kadang-kadang bisa membantu, kadang-kadang juga bisa tidak membantu. Tapi ada satu clue, ada satu gambaran radiologis dari TB itu multiformis. Multiformis itu ada bermacam-macam bentuk gambaran kelainan radiologis. Artinya ada yang bentuknya infiltrat. Infiltrat itu seperti bayangan asap yang tidak bisa ditentukan mana pinggirnya. Kemudian ada lagi gambaran kalsifikasi. Kalsifikasi itu gambaran putih dengan batas tegas. Itu merupakan satu bentuk dari gambaran sembuhnya jaringan paru yang mengalami inflamasi. Ada lagi yang gambarannya bentuknya seperti sarang tawon. Jadi honeycomb ya, jadi honeycomb. Jadi itu sudah 3 ya, Bu ya. Ada lagi yang bentuknya bentuk kavitas. Cuma memang untuk melihat gambaran seperti ini kita perlu melatih. Kita perlu terlatih dan melihat gambaran ini sebenarnya gambarannya gambaran apa? Gambaran betulkah ini gambaran tuberkulosis atau tidak? Tapi yang jadi perhitungan adalah harusnya begini. Dari anamnesis seandainya pasien itu tadinya mengatakan saya tidak ada keluhan apa-apa sebelum kena COVID, tidak ada batuk, tidak ada sesak, tapi begitu setelah COVID selesai, sudah dia diperiksa ulang PCR-nya sudah negatif, saya malah jadi batuk. Jadi Dr. Nur jangan lupa segeralah buat polotorak pada penderita ini. Kalau gambarannya memang gambarannya multiformis, kemudian gambaran itu radiologis ya, kemudian dari anamnesis ada batuk-batuk, apalagi kalau disertai dengan demam. Cuma sayang sekali tidak semua penderita tuberkulosis ini disertai dengan demam ngelemeng atau subfebril, apalagi pasien-pasien dengan gangguan imunitas, misalnya ada HIV, ada diabetes, itu sering tanpa gejala demam. Nah, jadi kalau kita berpikir balik ke belakang, penderita ini kalau dirawat di rumah sakit dengan pneumonia virus, apalagi ada dugaan dengan pneumonia bakterial, diberi antibiotik, kok tidak menghilang. Nah, ini perlu dipertimbangkan, jangan-jangan ini sebenarnya adalah TB. Tentu saja lebih baik kita melakukan pemeriksaan pertama kali adalah gene expert. Ya, 1 kali, kemudian diperiksa yang BTA-nya 2 kali. Kemudian kalau memang menduga bahwa memang itu TB paru tersangka di mana BTA-nya negatif, gene expert-nya negatif, tapi dokter menganggap memang ini besar kemungkinannya TB, silakan dokter terapi. Ya, dokter terapi tentunya dengan pertimbangan bahwa diagnosisnya adalah diagnosis empiris, sehingga pengobatannya juga pengobatan empiris. Tapi dokter tidak usah takut, karena klasifikasi TB itu ada yang TB yang BTA positif, ada yang BTA negatif. Jadi kalau dokter menemukan penderita post-COVID, ya apalagi disertai dengan komorbid, ada DM, ada HIV, kemudian dirawat, mohon maaf, karena memang harus diberikan antiinflamasi karena ada mengalami
hipoksi, di samping oksigen yang seperti dikatakan oleh Dr. Isnin tadi, saya jadi tertarik tuh bahwa banyak pengetahuan saya bertambah sedikit bertambah banyak dari Dr. Isnin tentang hiperbarik oksigen terapi ini. Jadi kalau memang sudah diberi antiinflamasi, misalnya steroid, itu justru kadang-kadang pasien-pasien itu yang tadinya ada infeksi TB laten, ya, artinya kuman TB itu dorman, tidur, tapi dikasih obat TB, dikasih steroid, karena memang harus begitu, karena protokolnya harus dikasih steroid. Tapi kemudian dia justru menjadi menjadi TB dia, karena timbul dia. Nah, sehingga ini perlu dipertimbangkan karena kita Indonesia ini negara kedua dan ketiga setelah India dan Cina. Mungkin itu saja, Dr. Nur. Oke, terima kasih Dr. Yus sudah menjawab pertanyaan tentang dari Dr. Nur. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, sebenarnya kita masih bisa bersama-sama lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan, tapi karena waktu juga yang membatasi kita pada malam ini, kita mohon maaf karena topik ini memang sangat menarik, tapi waktu kita tidak memungkinkan untuk melanjutkan lagi pada webinar ini. Mungkin pada webinar berikutnya kita akan masih bisa bertemu untuk melanjutkan pertanyaan yang mungkin masih ada terasa. Ya, Dr. Yus, silakan. Maaf, Dr. Dede, Bu Dede. Ya, saya minta izin nih ke Dr. Isnin. Saya menarik sekali, Dr. Isnin. Saya banyak menemukan kasus-kasus yang pasien itu mengalami pneumonia, Dr. Isnin. Kemudian jadi stroke, enggak sadar-sadar lagi. Saya sangat menduga pada awal-awal sakit itu mengalami hipoksia. Kira-kira HBOT ini bisa enggak diperkirakan untuk kita coba untuk mengobati pasien seperti ini, Dr. Isnin? Saya sangat mengapresiasi Dr. Yusisa Jaman. Saya pun awalnya juga berpikir, meskipun saya memang mempelajari HBOT ini di UNER, saya juga pernah mengikuti course di USM dengan di Jepang. Saya tidak terpikir di kepala saya juga bahwa HBOT ini akan memiliki kemampuan seperti itu. Namun karena saya sendiri mengalami, saya ini terkena. Kemudian saya melihat beberapa pasien saya ini kok ada problem di paru. Kemudian saya membuka beberapa buku dan berdiskusi dengan beberapa teman. Ternyata, oh iya, clue-nya ini adalah masalah oksigenasi. Dan problemnya adalah hipoksia. Dan ketika kita bicara dengan hipoksia, adalah bagaimana caranya segera kita memberikan oksigen secepat mungkin kepada sel. Clue-nya cuma itu. Kalau misalnya sel tersebut sudah kaya dengan oksigen di jaringan, maka kita tidak mungkin bisa memproteksi diri kita dari virus. Kita hidup sekarang ini penuh dengan virus. Untuk modelnya, yang penting adalah peningkatan imunitas. Peningkatan imunitas adalah bisa dilakukan melalui regenerasi sel. Regenerasi itu hanya bisa dilakukan dengan apabila ada pertumbuhan jaringan, neovaskularisasi, remodel, dan lain-lain semuanya. Ketika terjadi virus atau serangan inflamasi, terhambat semua proses ini. Tidak akan bisa berjalan. Karena apa? Pembuluh darah vaskulernya rusak. Seperti Prof tadi katakan, ada jejas, ada injuri di endotelnya. Terus kalau ya ada injuri di endotelnya, terus mau dibawa pakai apa? Oksigen yang dipakai untuk menghidupi jaringan itu. Nggak bisa. Harus ada cara yang membuat oksigen tersebut langsung menuju jaringan yang kita tuju. Pengalaman saya, contohnya pasien dengan ulkus diabetik. Pada waktu itu, teman saya juga pernah ikut course bone healing, sudah memutuskan potong 3 jari. Karena hitam 3 jari ini.
Tapi saya bilang, jangan dulu. Masukkan chamber. Loh, kenapa dimasukkan chamber? Supaya kita tahu marker lukanya itu di mana. Karena kalau bedah, dia pasti melihat, kalau hitam, itu pasti mati. Babat saja. Tapi ketika dimasukkan ke chamber diperbalik, saya banyak punya slide, karena saya banyak punya pasien itu, ternyata bagian yang menghitam itu ternyata sebenarnya belum menghitam. Atasnya saja yang hitam, kulitnya di luar. Tapi jaringan di bawahnya masih ada potensi hidup. Nah, ketika diberi oksigen langsung masuk ke jaringan, tidak lewat pembuluh darah. Bagaimana mau lewat pembuluh darah? Perfusi jaringan ke daerah perifer sudah rusak. Tapi ketika oksigen itu langsung masuk ke pembuluh darah, maka marker antara jaringan yang betul-betul mati dengan jaringan yang betul-betul sehat itu tampak. Sehingga surgical, ahli bedah, tahu, oh ternyata ini yang aslinya mati. Hanya dalam 1-2 kali pemberian terapi oksigen hiperbarik, markernya itu sudah bisa kelihatan. Artinya maksudnya saya, Prof, dalam hari ini, apabila oksigen tersebut langsung masuk ke dalam paru-paru kita, tanpa harus menggunakan ventilator. Kalau ventilator, kita menggunakan mekanik. Kita menggunakan upaya. Tapi ketika tidak perlu harus dengan pemasangan ventilator, ventilator tetap digunakan, dan masukkan dalam chamber. Pertanyaannya, emang bisa begitu? Ada, saya mengikuti kursusnya. Di luar negeri, di Prancis, operasi itu dilakukan di dalam chamber hyperbaric. Dan itu banyak, gampang di googling. Dan untuk meningkatkan stamina tubuh, di Jepang, kami mengikuti sendiri, 30 hari prajurit-prajurit khusus di Jepang itu masuk ke dalam chamber. 30 hari, tidak keluar sama sekali. Di chambernya itu ada toiletnya, ada treadmillnya, ada TV-nya, ada alat rekreasinya. Dan mereka selama 30 hari. Memang dari 40 orang yang masuk ke dalam chamber, yang keluar lulus mungkin cuma 12 orang. Karena yang lain jenuh, stres, capek. Ini nanti urusannya dengan Dr. Islam Multazam. Bagaimana kemampuan kita menahan stres di dalam ruangan yang tertutup. Karena ini bicara mengenai pasukan. Tapi ketika mereka muncul, keluar dari situ, mereka sudah punya antibodi yang lebih. Mengapa? Oksigen yang ada dalam tubuh mereka itu sudah terbentuk, membuat cadangan ATP di mitokondria menjadi berlimpah. ATP mitokondria melimpah itu membuat kita memiliki imunitas. Dan clue imunitas ini yang penting dalam menghadapi COVID. Nah, HBOT bisa digunakan sebagai preventif, bisa juga digunakan sebagai terapeutik bersama dengan terapeutik yang lain tanpa harus menggunakan terapeutik yang berpotensi mengindus tadi seperti tadi, Prof. Betul. Steroid apapun kenyataannya tidak bisa kita berikan terus-menerus dalam waktu yang lama. Batasi steroid, perbesar penggunaan terapi hiperbarik. Dulunya saya begitu, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Dr. His. Dr. Yus, sudah apakah terjawabkah pertanyaan Dr. Yus? Sudah terjawab, Bu Dede. Oke, alhamdulillah. Kita lagi suatu saat nih beliau nih. Ya, menarik sekali. Ya, Bu Dede ya, Bu Dr. Zaki ya. Terima kasih, Dr. Isnin. Catat, Dr. Zaki.